Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiometri. Sosiometri adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam kelompok. Metode ini pada awalnya dikembangkan oleh Moreno, bertujuan untuk meneliti saling hubungan antara anggota kelompok di dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Bentuk hubungan dalam sosiometri. Bentuk hubungan garis dalam sosiometri dibagi menjadi 5 bagian. A. Berbentuk segitiga atau triangle. B. Berbentuk bintang atau star. C. Berbentuk jala atau network. D. Berbentuk rantai atau chain. E. Berbentuk pasangan atau mutual. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan sosiometri, konselor memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. A. Perencanaan. Perencanaan yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, pembuatan angket sosiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan pembuat suatu layanan asesmen sosiometri. B. Pelaksana. Pelaksana yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisi dengan benar. C. Melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, menghitung indeks, pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. D. Melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan kondisi peserta didik. Yang selanjutnya adalah macam atau jenis angket sosiometri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nominatif, yang kedua, skala bertingkat, dan yang ketiga, siapa dia. Yang selanjutnya yaitu langkah penyusunan angket sosiometri. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pelaksana asesmen. Selanjutnya adalah langkah pengolahan dan analisis. A. Memeriksa kelengkapan hasil angket. B. Membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh. C. Membuat sosiogram. D. Melakukan analisis hasil sosiogram. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan sosiometri. A. Dapat melihat hubungan antara siswa di kelas secara keseluruhan. B. Dapat diketahui kedudukan setiap siswa dalam hubungan sosialnya. C. Dapat digunakan untuk memperoleh data mengenai hubungan sosial. D. Memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok. E. Memperbaiki penyelesaian sosial individu. F. Mempelajari akibat proses pendidikan di sekolah. G. Mempelajari mutu kepemimpinan dalam berbagai situasi. H. Menemukan norma pergaulan. Yang selanjutnya adalah kelemahan. A. Dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. B. Akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan. C. Peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas
hubungan yang selama ini terjadi maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok kelasnya. D. Komitmen konselor. E. Prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dan ketelatenan konselor dalam menyusun materi sosiometri dan sosiogram merupakan pekerjaan yang menjemukan. F. Semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Yang selanjutnya adalah penggunaan sosiometri. A. Usia pertemanan yang sudah cukup lama, hal tersebut dianggap penting mengingatkan semakin lama pertemanan, maka data yang dikumpulkan akan semakin bermakna. B. Tingkat variasi usia anggota kelompok. C. Ukuran kelompok. D. Aktivitas menyediakan kesempatan alamiah untuk memastikan respon. E. Pemilihan kelompok yang akan dikaji mampu mewakili informasi yang dibutuhkan guru konselor. Dan yang terakhir adalah aplikasi sosiometri dalam berbagai bidang. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sosiometri hubungan antara murid di sekolah. Yang kedua, sosiometri hubungan antara teknik dan sosial. Dan yang ketiga, sosiometri pengembangan organisasi.